Berikut ini 6 bantuan sosial yang akan dicairkan pada tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Dan tentu saja ini sudah sesuai dengan peraturan dan keputusan dari pemerintah tingkat pusat ataupun juga dari Kementerian Sosial. Nah, kira-kira bantuan apa sajakah yang akan cair pada tanggal-tanggal tersebut? Dan apakah bantuan PKH tahap yang ketiga termasuk dalam bantuan yang akan cair pada tanggal tersebut? Nah, jadi pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar saat kita mengupload informasi-informasi penting di pencairan bantuan sosial, teman-teman akan mendapatkan notifikasi tersebut. Dan kita juga minta bantuan support teman-teman untuk share video ini ke akun sosial media dan juga share ke grup-grup yang teman-teman miliki agar banyak KPM yang lainnya bisa mendapatkan informasi bermanfaat di program bantuan pemerintah. Nah oke sobat, kali ini kita akan mengupdate untuk informasi di pencairan bantuan sosial karena teman-teman saya yakin ya banyak sekali yang menanti-nantikan untuk pencairan bantuan sosial. Nah ternyata di sini tidak cuma 1-2 bantuan yang bisa teman-teman dapatkan, tetapi ada beberapa bantuan yang masih akan tetap cair pada bulan Juli ini, khususnya mulai dari tanggal 16 Juli sampai dengan nanti tanggal 31 Juli. Nah, kira-kira bantuan apa sajakah ini yang akan cair? Apakah PKH tahap ketiga di selain daerah yang ada di Sumatera Selatan akan ikut cair juga nih? Nah, di sini akan kita ulas, pastikan teman-teman simak informasinya dengan lengkap. Oke, langsung saja. Untuk bantuan yang akan cair kisaran tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Yang pertama, BPNT ataupun bantuan pangan non tunai atau kita lebih pantas sekarang disebut itu bantuan sembako ya teman-teman. Nah, karena untuk saat ini BPNT cairnya berbentuk uang tunai yang dari PT Pos Indonesia itu cairnya Rp600.000. Lalu yang dari KKS Bank Himbara yang dari ATM itu cairnya Rp400.000. Karena untuk yang di PT Pos Indonesia cairnya 3 bulan sekali dan setiap bulannya Rp200.000. Artinya totalnya Rp600.000. Kalau yang dari KKS kan cuma 2 bulan sekali cairnya, maka dari itu cairnya cuma Rp400.000. Nah, lanjut di sini untuk BPNT yang masih terus disalurkan di bulan Juli ini, tetap untuk BPNT yang masuk alokasi bulan Mei Juni. Nah, karena untuk KPM yang ada di lapangan dan di daerah kita itu memang masih ada 1-2 KPM yang masih belum cair juga ya untuk bantuan BPNT-nya alokasi Mei Juni. Entah itu belum cairnya dikarenakan memang masuk termin terakhir ataupun juga masuk ke dalam data bayar terakhir ya teman-teman. Dan bisa juga belum cairnya itu karena si KPM belum melakukan pengecekan ke dalam KKS-nya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belum cair di bantuan BPNT alokasi Mei Juni yang cair melalui KKS Bank Himbara, di sini silahkan teman-teman bisa melakukan pengecekan secara berkala dalam kartu KKS-nya ya. Atau teman-teman bisa langsung mengecek dalam cekbansos.kemensos.go.id melalui HP-nya masing-masing. Di situ jika terdaftar sebagai penerima BPNT alokasi Mei Juni, maka teman-teman akan mendapatkan bantuan tersebut. Oke, lanjut untuk bantuan yang kedua yang akan cair selanjutnya adalah program Keluarga Harapan. Nah, di sini untuk program Keluarga Harapan ada yang tahap kedua dan ada tahap yang ketiga memang yang akan cair pada range tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Tetapi yang perlu digarisbawahi, yang cair pada tahap kedua, termin akhir ataupun data susulan terakhir, data bayarnya. Nah, ini
adalah yang kemarin belum cair untuk tahap yang keduanya dan akan terus disalurkan hingga bulan Juli ini teman-teman, sampai dengan akhir Juli. Untuk PKH tahap kedua masih ada proses pencairan di data susulan. Nah, lanjut untuk yang bantuan PKH tahap yang ketiga yang cair itu, kita tidak bisa memungkiri dan inilah faktanya di lapangan, yang cair untuk PKH tahap ketiga yaitu masih di daerah Sumatera Selatan yang sudah turun untuk SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, tidak mungkin kita mengada-ada, oh ada daerah yang lain nih, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun DKI Jakarta yang sudah turun SP2D-nya dan sudah siap cair. Nah, kita nggak bakal bilang seperti itu jika memang tidak ada data yang validnya, teman-teman. Nah, maka dari itu, bagi teman-teman, selain di daerah Sumatera Selatan, saya sarankan jangan tergesa-gesa mengecek kartu KKS-nya untuk pencairan PKH tahap yang ketiga. Karena hingga saat ini, saya pribadi pun belum mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Sosial, dan juga saat kita lakukan pengecekan di 6NG Supervisor, masih belum ada keterangan surat perintah membayar, ataupun juga SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, jadi teman-teman wajib bersabar dan ya mau gimana lagi, inilah faktanya yang ada di lapangan. Teman-teman wajib bersabar ya bagi yang belum cair, dan tenang saja apabila nanti memang ada informasi pencairan akan kita share lagi dalam kesempatan video yang selanjutnya. Nah, oke, lanjut untuk bantuan yang ketiga yang akan cair adalah Program Indonesia Pintar ataupun PIP. Nah, di sini bagi yang kemarin masuk ke dalam nominasi yang sudah aktivasi rekening pada bulan Maret kemarin dan sudah turun SK-nya pada bulan April, nah itu sudah bisa melakukan penarikan saldonya. Bahkan di sini kita sudah ada beberapa bukti pencairan yang sudah kemarin masuk ke dalam nominasi SK pencairan di bulan 4 ataupun di bulan April kemarin. Ini dia, masih ada saldo yang masuk hingga saat ini. Nah, kita pastikan ya untuk PIP ini masih akan terus disalurkan hingga bulan Juli, bahkan hingga nanti akhir bulan teman-teman. Karena ternyata masih banyak data bayar yang diprogres oleh pihak bank penyalur yang dilakukan untuk pencairan program Indonesia Pintar. Nah, untuk program Indonesia Pintar ini diberikan kepada KPM yang sudah terdaftar namanya di DTKS dan memiliki anak sekolah yang telah didaftarkan oleh pihak sekolahnya untuk menjadi nominasi penerima bantuan. Dan apabila lolos dari nominasi tersebut, maka nanti akan muncul namanya dalam halaman ini dia, websitenya pip.kemendikbud.go.id. Nanti tinggal cari data anaknya, nanti akan muncul apakah terdaftar sebagai nominasi penerima ataupun tidak. Oke, lanjut untuk bantuan yang keempat selanjutnya yang akan cair pada tanggal 16 sampai 31 Juli adalah permakanan lansia tunggal dan disabilitas. Nah, jadi di sini bagi yang lansia tunggal dan disabilitas yang namanya sudah terdaftar di DTKS dan tidak termasuk KPM yang mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT, nah itu akan mendapatkan bantuan berupa makanan siap saji. Nah, target dari Kementerian Sosial sendiri sebenarnya diagendakan pada bulan Juli, awal Juli sampai dengan nanti akhir tahun Desember, ini sudah bisa terrealisasikan, tersalurkan. Tetapi kemarin saat kita mengecek di lapangan, ternyata di sini masih banyak sosialisasi yang harus diselesaikan dan lebih ke arah verifikasi dan validasi data dari Pokmas ataupun kelompok masyarakat yang mengelola untuk penyaluran makanan ini. Karena ada beberapa petugas di lapangan nantinya, seperti ada yang pihak memasak, lalu nanti ada yang petugas pengantar juga, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini perlu memang dipersiapkan supaya nanti bantuan ini bisa tersalurkan secara efektif dan masif. Artinya bisa tersalurkan sesuai dengan targetnya dan sesuai dengan juknis maupun peraturan yang berlaku. Lanjut untuk bantuan yang kelima adalah atensi yatim piatu. Nah, memang untuk atensi yatim piatu ini kuotanya tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk di dalam suatu dusun itu biasanya cuma 1-2 orang saja yang mendapatkannya. Karena di sini dari aturan Kementerian Sosial itu memang sudah ditetapkan anggaran dan sudah ditetapkan untuk kuotanya. Dan biasanya itu dalam satu dusun tidak sampai 5 orang yang akan mendapatkan bantuan ini, teman-teman. Nah, untuk bantuan ini cairnya setiap bulan adalah Rp200.000. Jadi memang masih terus disalurkan di tahun ini dan biasanya
cairnya itu di Ropel, yang nanti akan disalurkan ada yang melalui Bank BNI dan Bank BRI, ada juga yang melalui PT Pos Indonesia. Lanjut untuk bantuan yang keenam yang akan cair adalah program Kartu Prakerja. Nah, tentu saja yang akan mendapatkan Kartu Prakerja ini yang sudah terdaftar dan sudah lolos dalam seleksi Kartu Prakerja yang bisa kita ikuti dalam website prakerja.go.id. Nah, untuk yang teman-teman belum pernah sama sekali tahu dengan Kartu Prakerja dan ingin mendaftarkan diri di program Kartu Prakerja, teman-teman silahkan cek channel pertama saya yang ini dia, Heru Agustian. Di situ kita berfokus untuk membahas program Kartu Prakerja. Untuk uang benefit yang bisa kita dapatkan dalam program tersebut itu adalah Rp4.200.000 karena ada yang Rp3.500.000 untuk biaya mengikuti pelatihan, lalu nanti ada Rp700.000 itu insentif yang akan diberikan secara tunai kepada peserta yang lolos. Nah, teman-teman silahkan subscribe channel saya yang pertama yang nanti linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi juga. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Pastikan teman-teman sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.